Ya, pertama-tama terima kasih kepada eh, Mbak Faiza Abdullah yang telah bergabung bersama kami ya sebagai pembicara dan juga kepada Teh Karnika Tika. Ya, terima kasih juga kepada eh, Ibu Sonia Suganda sebagai Kepala Departemen Linguistik ya yang akan membuka acara ini dan tentunya kehadiran teman-teman semua. Oke, pertama-tama mungkin saya berikan dulu kesempatan kepada Ibu Sonia Suganda untuk memberikan sedikit sambutan. Silakan Ibu Sonia. Baik, terima kasih Mas Ari. Apakah suara saya bisa terdengar, Mas? Iya, bisa. Silakan. Saya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan semua. Terima kasih sudah eh, bentar. Selamat siang sekali lagi untuk teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih sudah datang di acara Brolin ini. Buat teman-teman yang baru tahu, Brolin ini adalah kegiatan eh, rutin ya, bisa dibilang rutin nih Mhm. dari Laboratorium Leksikologi dan Leksikografi Departemen Linguistik yang saat ini dikepalai oleh Mas Ari gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman yang baru bergabung nih dengan prodi Pasca Sarjana Linguistik eh, nanti akan dapat informasi kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini silakan datang ya supaya kita bisa memperluas wawasan kita tentang berbagai kajian di bidang linguistik dan juga supaya kita bisa memperluas jejaring kita gitu ya. Ini adalah kesempatan yang baik ya supaya kita bisa semakin ya itu tadi seperti saya bilang ya luas jejaringnya. Nah, di kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu. Tamu yang pertama ini adalah sosok yang sudah tidak asing lagi di Departemen Linguistik, ada Mbak Harni, dan di sini ada Mbak Faiza ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk Mbak Faiza ya yang berkenan untuk hadir di acara kita hari ini. Kedua pembicara kita kali ini akan membawakan tema yang berjudul mengkaji komunikasi kesehatan dalam lensa linguistik dan fisioterapi. Gitu ya. Nah, di sini judulnya saja sudah sangat menarik ya kalau buat saya ya. Di sini ada tentang komunikasi gitu ya. Saya pikir itu adalah kata kunci gitu ya karena ya kita terutama dalam sehari-hari keseharian kita gitu ya. Tentu kita banyak berkomunikasi gitu kan. Nah, dalam kajiannya Mbak Harni dan Mbak Faiza ini yang membuat menarik adalah keinterdisiplinaran itu ya. Jadi dari bidang linguistiknya nanti Mbak Harni mungkin akan cerita dan juga dari bidang fisioterapinya gitu. Nah, ini menunjukkan nanti kepada kita semua gitu ya bagaimana khususnya untuk yang linguistik ya. Kalau Mbak fisioterapi nanti mungkin Mbak Faiza akan lebih banyak soal itu. Di sini akan kita bisa lihat bagaimana linguistik itu kita bisa gunakan untuk eh, apa ya membedah gitu ya berbagai fenomena dan juga sekaligus mencarikan solusi mungkin ya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang eh, apa eh, dari berbagai eh, bidang dalam kehidupan kita. Jadi linguistik juga bisa digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan atau masalah gitu ya masalah bangsa dalam hal ini. Jadi kita sangat senang Mbak Harni dan Mbak Liza berkenan membagi hasil penelitiannya dan berharap dari situ kita bisa belajar banyak dan juga nanti bisa memberikan inspirasi mungkin ya bagaimana membuat penelitian kita itu semakin interdisipliner dan juga semakin relevan untuk yang tadi saya sampaikan menjawab pertanyaan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa kita saat ini misalnya gitu ya. Oke. Saya mengucapkan terima kasih untuk Mas Ari ya yang mengadakan acara ini, acara rutin ini. Ke depan mudah-mudahan akan semakin banyak acara-acara seperti ini. Teman-teman dari S2, S3 Linguistik juga kalau misalnya mau berbagi, mungkin nanti ada topik-topik yang akan diangkat oleh teman-teman juga bisa di, di apa, diacarakan lah istilahnya seperti itu di dalam brolin. Ya, jadi ini adalah acara ngobrol
sesuai dengan judulnya kita ngobrol ya. Jadi nanti bukan Mbak Harni dan Mbak Riza saja mungkin memberikan pemaparan terus kita dengerin, enggak juga. Jadi kalau ada teman-teman mau bertanya silahkan loh. Ini sifatnya santai, kita sharing. Jadi jangan ragu-ragu untuk bertanya atau bertukar pikiran gitu ya. Oke. Mungkin dari saya itu dulu ya Mas Ari ya. Mudah-mudahan Oke, acara kita berjalan lancar hari ini dan membawa manfaat yang besar buat kita semua. Ya. ya, terima Ya. kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Sonya. Ya, saya izin untuk membacakan sedikit ya riwayat hidup dari narasumber kita ya Mbak Faiza Abdullah, eh, bergelar ST, FT, SFT, Biomed di sini. Wah, bacanya sulit nih kalau bagi kita yang di FIB gitu ya. Ini gelarnya eksotis. Jadi saya sedikit menceritakan pendidikan beliau. Ya, beliau pertama menempuh D3 di program studi fisioterapi, program diploma D3 Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, lalu melanjutkan D4-nya di Fakultas Fisioterapi Universitas Esa Unggul ya, dan lulus di tahun 2012. Kemudian Mbak Faiza melanjutkan dengan studi S1-nya di Fakultas Fisioterapi Universitas Esa Unggul ya, dan lulus di tahun 2012. Lalu S2-nya ditempuh ya dengan mengambil program Magister Ilmu Biomedik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ya. Ya, kalau mau dibacakan semua ada 19 halaman ya, jadi saya singkat seperti itu saja. Ya, sangat banyak sekali yang sudah ditempuh ya oleh Mbak Faiza. Ya, saya mohon maaf Mbak Faiza hanya membacakan sedikit saja ya. Ini 19 halaman daftar riwayat hidupnya membuat saya sebagai moderator menjadi insecure, kata anak Jakarta Selatan. Oke, selanjutnya Teh Harni ya. Teh Harni membuat saya merasa tenang dengan hanya mengirimkan sedikit saja ya, kata beliau ya. Ya, beliau di sini hadir di Departemen Linguistik IBUI sejak 2019 ya sebagai pengajar ya. Saya sering memanggilnya Teh Harni ya. Gelar doktor beliau diperoleh di Linguistics Department Sydney University, dan kemudian beliau melanjutkan postdoc fellowship-nya di Department of Curriculum and Instruction di Chinese University of Hong Kong. Oke, untuk menyingkat waktu ya, saya persilahkan kepada Mbak Faiza dan Teh Harni ya, atau biar sama aja Mbak Faiza, Mbak Harni ya, untuk mulai mencerdaskan kehidupan kami semua. Silahkan. Oke, terima kasih kepada Ibu Sonya dan juga kepada Bapak Ari atas sambutannya yang hangat. Selamat datang juga teman-teman semua. Saya lihat di sini banyak mahasiswa baru ya yang ikut bergabung. Jadi selamat datang juga. Saya izin share screen ya, Pak Ari ya. Silahkan. Oke, saya akan share screen dan nanti pada dasarnya saya dan Mbak Faizah, saya manggilnya Mbak Faizah, akan berbagi share screen lah. Jadi seperti yang sudah dipaparkan judulnya ya, tadi juga sudah disinggung oleh Ibu Sonya, kami akan memaparkan sedikit dari hasil riset kami. Ada 2 tahap riset, tahap pertamanya sudah selesai, tahap keduanya kami masih kami jalani ya. Jadi nanti saya akan bergantian dengan Mbak Faizah. Pada intinya sih tujuan besar kami itu hanya ingin berbagi sekaligus ingin semakin banyak lah intinya untuk penelitian yang berbasis interdisipliner. Jadi kalau linguistik nggak hanya dengan memecahkan masalah seputar bahasa, budaya, sosial saja, tapi juga bisa menjalani kerjasama dan kolaborasi dengan teman-teman di bidang lain. Dan hari ini saya akan memaparkan apa yang sudah saya dan Mbak Faiza lakukan dalam bidang linguistik dan fisioterapi ya. Jadi awal mulanya, nih mungkin teman-teman berpikir, jadi gimana nih kita bisa memulai riset interdisipliner? Nah, pada dasarnya riset itu kan problem oriented ya, antara kita ingin memecahkan masalah praktis atau masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kami mulai dari berteman sebenarnya ya, baiknya. Kami bertemu di pelatihan UI, kami satu angkatan, dosen baru di UI sekitar tahun 2019. Kami banyak satu tim dan
kami sempat ngobrol juga fisioterapi itu mengkaji apa, linguistik itu mengkaji apa. Jadi awalnya kita membahas soal nyeri gitu, nyeri, pain gitu ya, sakit, itu kan macam-macam ya. Jadi kalau di fisioterapi itu seperti apa sih? Nah, soalnya kalau di linguistik ada nih kajian yang saya ikuti mengenai bahasa dari nyeri atau grammar of pain, ya, tata bahasanya nyeri gitu, minimal dalam bahasa Inggris. Nah, kami jadi ngobrol nih, ya biasanya nyeri-nyeri itu ada dalam komunikasi nih, biasa antara fisioterapis dengan pasien. Biasanya ada aja kan kejadian, misalnya teman-teman ke dokter atau ke fisioterapis ya, mungkin nanya sakitnya di mana, sekitar pinggang, jadi tanya lokasi sakitnya. Lalu pasti biasanya ditanya kan sakitnya itu seperti apa. Kadang-kadang ada aja pasien dan mungkin yang agak bingung ya, gimana maksudnya sakitnya itu gitu. Ya apakah tajam atau tumpul gitu. Ya kadang-kadang hanya ada yang jawab, ya sakit aja gitu, nggak bisa menggambarkan. Terus nanti ada pertanyaan lagi, kira-kira sakitnya itu seberapa? Dari skala 1 sakit ringan atau sampai tidak tertahan. Ada aja mungkin ya yang jawab, ya 5-6 netral-netral gitu. Padahal kan kalau ke dokter atau ke fisioterapis tuh ada pengalaman nyeri atau sakit itu kan biasanya ya idealnya bisa gitu ya digambarkan. Nah, dari situ kami akhirnya mengajukan hibah penelitian mulai dari pertemanan, lalu ngobrol-ngobrol ringan, sampai akhirnya kami mendapat hibah dari UI untuk membahas nyeri. Yang pertama kita ingin fokus ke nyeri dan gimana sih nyeri itu dikomunikasikan antara fisioterapis dengan pasien. Nah, kami fokusnya ke role play, yaitu ketika mahasiswa sedang memaparkan ini ya, apa namanya, sedang latihan di kelasnya untuk berkomunikasi dengan pasien, dan sudah ada satu yang bisa teman-teman telusuri hasil dari tahap pertama kami. Kami hanya ingin melihat bagaimana mahasiswa mengaktualisasi pembelajaran mereka dalam komunikasi kesehatan. Nah, tahap yang sedang kami lakukan sekarang ini adalah kami melihat langsung fisioterapisnya di lapangan dengan pasien. Jadi kami seperti merekam komunikasinya, dan ini kalau dilihat dari tanggalnya ini masih berlangsung. Jadi mohon doanya supaya bisa menyelesaikan dengan baik ya. Tapi kalau yang pertama ini sudah dipublikasikan dan teman-teman bisa baca karena ini open access. Nah, untuk tujuan penelitiannya mungkin bisa disambungkan oleh Mbak Faizah ya, yang pastinya tahu banyak dan udah ini ya, sangat berpengalaman. Silakan Mbak Faizah. Baik, terima kasih Mbak Harni. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Departemen Linguistik sudah berkenan hadir juga Bu Sonia selaku Ketua Departemen, dan juga Pak Ari yang sudah memoderatori kegiatan hari ini. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Harni sebelumnya, yang berasal dari obrolan ringan, kemudian kami lanjutkan menjadi sesuatu yang mungkin lebih serius begitu ya. Nah, untuk tujuan penelitian, ini memang landasannya adalah dari pengalaman pribadi saya di lapangan gitu, karena selama menjadi mahasiswa sampai berkiprah sebagai fisioterapis ini ternyata banyak sekali kendala-kendala yang berkaitan dalam hal berkomunikasi antara fisioterapisnya dan pasien. Nah, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, salah satu yang menjadi kendala dalam pemahaman fisioterapis dan pasien ini adalah nyeri. Nah, memang untuk kata nyeri sendiri dari berbagai literatur ini kan cukup luas, dan juga di Indonesia sendiri, setahu saya, pemahaman saya, itu pemahaman terhadap nyeri ini konteksnya sangat luas dan sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Ada faktor budaya, faktor personality, dan lain sebagainya. Nah, sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu membuat model interaksi yang dapat menjadi suatu kerangka acuan bagi kami fisioterapis dalam berkomunikasi dengan pasien. Dengan tujuan khususnya adalah mengetahui bagaimana fisioterapis menggunakan bahasa selama berkomunikasi dalam menjalankan tugas-tugas klinis. Dan juga kami ingin mengungkap gitu ya, atau mendapatkan pola interaksi yang nantinya bisa menjadi model pengajaran bagi mahasiswa fisioterapi. Seperti itu kurang lebih tujuan yang ingin kami bawa. Dan dalam penelitian ini kami adakan dalam 2 tahapan. Di tahapan pertama itu sudah selesai penelitiannya, yaitu pada mahasiswa. Nah, ini bentuknya adalah role play karena mahasiswa yang saat itu menjadi partisipan itu masih dalam tahapan
pembelajaran. Saat itu mereka kalau saya tidak salah ada di semester 5, di mana kami di fisioterapi di vokasi ini ada program dengan skema D4 dan D3. Saat itu memang masih D3, yang mana di saat D3 di semester 5 ini mereka baru persiapan untuk masuk ke klinis, jadi belum bertemu dengan pasiennya langsung. Nah, di saat itu kebetulan memang saatnya berbarengan, saatnya mereka harus role play ke teman sejawatnya gitu atau ke mahasiswa dalam satu angkatan. Kebetulan sekali COVID melanda di negara kita di Indonesia, sehingga yang harusnya dilakukan di kelas ini akhirnya di-switch menjadi role play yang dilakukan di rumah bersama dengan kerabat yang ada di rumah. Sehingga mereka melakukan telusuri riwayat penyakit dan anamnesa ini bukan pada teman sejawatnya, bukan pada teman satu kelasnya, tapi pada pasien, dalam hal ini adalah model. Jadi bukan pasien yang sesungguhnya. Nah, di tahapan yang kedua yang kami lakukan saat ini, itu kebetulan situasi juga sudah membaik, sehingga kami mencoba untuk melakukannya langsung ke mahasiswa dengan pasien real, dan juga ada beberapa kategori fisioterapis yang mana ada fisioterapis junior yang baru sekali lulus, masih fresh graduate, dan juga ada fisioterapis yang sudah cukup senior yang memiliki jam terbang di atas 2 tahun. Karena kebetulan di vokasi kami punya Vokasi Wellness Center yang mana merupakan pusat layanan fisioterapi dan juga beberapa layanan kesehatan lainnya. Nah, di situ memang pasien itu datang langsung, sehingga dimungkinkan untuk melakukan interaksi antara beberapa kategori tadi, seperti itu. Jadi ada mahasiswa kepada pasien, kemudian ada fisioterapis kepada pasien. Nah, di sini ternyata interaksinya jauh lebih luas lagi, dan polanya ternyata jauh lebih banyak lagi gitu. Nah, ini yang menjadi cukup menarik untuk diteliti dari lingkup fisioterapi dan juga linguistik begitu. Baik, untuk kaji etiknya dilakukan dengan melalui sidang di Fakultas Kesehatan Masyarakat untuk setiap penelitian yang kami jalankan, baik yang pertama maupun yang saat ini sedang ongoing, dan alhamdulillah dalam kedua kali sidang ini para dewan penguji memberikan respon yang cukup baik. Salah satunya karena ini adalah penelitian pertama antara interdisiplin antara fisioterapi dan juga linguistik, sehingga ternyata para pembimbing ini, para reviewer ini ternyata mereka mengingat yang pertama di tahun lalu, kemudian pada tahun kedua ketika kami mengajukan kembali, mereka menanyakan hasil yang sebelumnya seperti apa, dan mereka mengharapkan yang sekarang ini juga bisa memberikan hasil untuk insight buat tenaga kesehatan dalam bidang komunikasi seperti itu. Nah, ini yang tadi saya sebutkan untuk tempat pengambilan datanya di Vokasi Wellness Center yang berlokasi di program pendidikan vokasi. Baik, ini saya lanjutkan ya, Mbak Harni ya. Baik, Bapak Ibu, ini saya lanjutkan terkait dengan mungkin peran fisioterapi sendiri. Ini saya coba sedikit menggambarkan apa itu fisioterapi, bahwa fisioterapi ini adalah bidang ilmu yang mana dalam Permenkes nomor 65 tahun 2015 mengenai standar pelayanan fisioterapi, fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditunjukkan baik kepada individu ataupun kelompok. Yang menjadi highlight di sini adalah pemulihan gerak dan fungsi tubuh. Nah, salah satu tools atau modalitas yang digunakan selain dengan ilmu-ilmu yang berkaitan kesehatan adalah pelatihan fungsi dan juga komunikasi. Sehingga saya rasa ini menjadi sangat memiliki benang merah dengan penelitian yang sedang kami lakukan, yaitu berdasarkan dengan ilmu kajian dari segi linguistik. Nah, sedangkan fisioterapis adalah profesinya. Jadi seseorang yang telah lulus dari pendidikan fisioterapi, nah ini disebut sebagai fisioterapis, seperti itu. Nah, sama seperti provider kesehatan lainnya, fisioterapi juga memiliki berbagai macam spesialisasi, dan tentu saja kalau kita kaitkan ini ke dalam lingkup komunikasi, ini akan sangat jauh menarik begitu ya, karena rentang pelayanan fisioterapi sendiri itu dari usia anak-anak gitu ya sampai usia lansia, sehingga
Di sini kalau dilihat dari spesialisasinya ada pediatrik yang berkaitan dengan tumbuh kembang, kemudian ada muskuloskeletal ini yang keluhan-keluhan yang berkaitan dengan otot, sendi, rangka tubuh begitu, dan ada neurologi ini berkaitan dengan kondisi saraf seperti stroke, Parkinson. Kemudian ada geriatri, ini khusus spesialisasinya pada orang tua, pada lansia, aging begitu. Kemudian ada kardiopulmonal untuk kesehatan jantung dan paru. Kemudian ada olahraga yang biasanya lebih banyak di lapangan untuk menangani atlet. Kemudian kesehatan wanita ini untuk kesehatan-kesehatan yang berkaitan dengan organ reproduksi wanita seperti itu. Nah, kalau kita lihat memang dari setiap spesialisasi pasti komunikasinya pun akan memiliki kekhasannya masing-masing seperti itu. Nah, terkait dengan proses fisioterapi, dalam tata laksana fisioterapi sendiri, untuk nantinya bisa memberikan intervensi atau treatment yang tepat terhadap keluhan yang dihadapi oleh pasien, ini setidaknya dari berbagai macam literatur, ini terdiri dari 5 tahapan sampai 8 tahapan. Yang mana ini dimulai dari pemeriksaan, baik itu subjektif maupun objektif, hingga pada evaluasi, reevaluasi, dan dokumentasi dari keluhan ataupun dari proses yang sudah dilalui. Nah, untuk di Indonesia sendiri, dan yang berdasarkan apa yang biasanya kami temui di lapangan, boleh di slide berikutnya, Mbak Harni. Nah, setidaknya ini ada tahapan yang dimulai dari assessment, kemudian dilanjutkan dengan penegakan diagnosis, dilanjutkan dengan perencanaan treatment atau intervensinya, lalu meliputi juga dengan penerapan dari intervensi dan juga evaluasi, yang mana setiap tahapan ini dibutuhkan koordinasi, dibutuhkan juga komunikasi dan juga dokumentasi. Nah, ini merupakan standar pelayanan atau praktek fisioterapi yang ada di lapangan, khususnya di Indonesia. Nah, pada penelitian kami saat ini, tentunya kalau untuk mengkaji semuanya, mungkin ini akan sangat membutuhkan waktu yang cukup panjang, sehingga kami fokus pada assessment, yang mana nanti sedikit akan saya bahas mengenai apa saja yang masuk ke dalam asesmen fisioterapi. Baik, mungkin boleh lanjut di slide berikutnya. Baik, nah untuk asesmen fisioterapi ini ada setidaknya 3 hal yang biasanya dilakukan oleh kami fisioterapis, yaitu anamnesis yang merupakan perumusan hipotesis tentang kondisi pasien. Nah, anamnesis ini kami bagi menjadi 2, ada yang allo anamnesis, kemudian ada yang auto anamnesis begitu ya. Jadi ada yang langsung kepada pasiennya, ada juga yang bertanya kepada kerabat. Seperti tadi contohnya pada kondisi anak-anak, biasanya dilakukan pada kerabatnya atau pada pendampingnya, biasanya orang tuanya. Kemudian tinjauan sistematis ini biasanya kami melihat dari kondisi secara sistematis begitu, untuk dari kondisi tubuhnya, baik itu untuk sistem yang berkaitan dengan jantung paru, sistem yang berkaitan dengan muskuloskeletal atau otot dan sendi, dan termasuk di dalamnya adalah kemampuan kognisi, bahasa, serta bagaimana pasien ini dapat mempelajari terkait dengan apa yang nanti menjadi treatment yang akan diberikan. Nah, pada pemeriksaan fisik ini sudah lebih objektif, biasanya ada beberapa pengukuran-pengukuran dan tes yang dilakukan untuk mendukung proses anamnesis yang sudah dijalankan. Boleh dilanjutkan, Mbak Hardi? Nah, jadi untuk anamnesis yang menjadi fokus pada penelitian kami, anamnesis sendiri merupakan penelusuran riwayat pasien secara subjektif, maaf. Nah, ini melibatkan beberapa teknik wawancara yang biasanya seorang fisioterapis ini bisa mendapatkan informasi baik itu secara verbal ataupun nonverbal. Nah, anamnesis ini biasanya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya terkait dengan faktor budaya, kemudian kehadiran dari keluarga, ini juga ternyata bisa mempengaruhi hasil dari anamnesis. Nah, dalam proses anamnesis sendiri, dari literatur yang saya ambil, ini dianalogikan seperti membangun sebuah bangunan, gitu, seperti membangun sebuah rumah, yang mana anamnesis ini adalah fondasi dasarnya. 80% informasi mengenai kondisi pasien ini bisa didapat dari proses anamnesis, sehingga ini juga yang akhirnya kami tajamkan untuk
para mahasiswa, karena jika bisa melakukan anamnesis secara baik, secara optimal, maka kemungkinan untuk menegakkan diagnosis secara akurat ini juga menjadi lebih besar. Jadi informasi-informasi lain seperti dari pengukuran, dari tes ini sebenarnya hanya bisa dibilang adalah untuk mengkonfirmasi apa yang sudah didapatkan dari proses anamnesis. Sehingga kalau dilihat di gambar, disampaikan bahwa informasi dari pasien atau dari proses anamnesis ini menjadi landasan yang paling dibutuhkan dalam membuat keputusan mengenai kondisi pasien. Dan nantinya akan dilanjutkan kepada perencanaan dari rencana intervensi. Tidak menutup kemungkinan dari proses anamnesis ini juga kami akan menemukan berbagai kondisi yang kami sebut sebagai red flag, yang mana jika memang itu bukan bagian dari fisioterapis, ini akan dirujuk ke profesi kesehatan lainnya yang memang tepat untuk kondisi tersebut. Boleh lanjut lagi, Mbak Harni? Nah, sehingga dalam anamnesis fisioterapi ini membutuhkan komunikasi yang efektif dan efisien. Kenapa begitu? Karena biasanya dalam proses anamnesis ini juga tidak menutup kemungkinan jam terbang ini dibutuhkan. Bagi mereka yang sudah punya pengalaman, biasanya mereka bisa menggali informasi jauh lebih baik ketika bisa mengembangkan hubungan yang baik juga dengan pasien ataupun tim kesehatan lainnya dan anggota keluarga yang hadir. Tapi biasanya pada mereka yang baru belajar, biasanya masih textbook begitu, sehingga kadang-kadang hal-hal yang berkaitan dengan hubungan intrapersonal ini juga kadang-kadang mungkin masih perlu untuk dibangun, untuk lebih ditanamkan lagi, sehingga komunikasinya jauh akan menjadi lebih efektif. Nah, salah satu yang menjadi tantangan adalah menggunakan istilah yang bisa dipahami oleh pasien. Saya punya beberapa pengalaman ketika magang waktu itu di luar Jakarta, sehingga istilah-istilah yang digunakan ternyata di daerah tersebut ini sedikit berbeda dengan yang saya pahami. Sehingga ketika bertanya kepada pasien dengan menggunakan istilah yang meskipun sudah awam, tapi ternyata ini belum cukup sesuai atau tidak satu pemahaman dengan pasien, ini juga ternyata bukan hanya menyulitkan pasiennya saja, tapi juga menyulitkan fisioterapisnya dalam memaknai apa yang dimaksudkan oleh pasiennya. Sehingga sangat dibutuhkan untuk bisa beradaptasi dan bisa berbicara pada tingkat yang memang sesuai dengan pemahaman dari pasien. Dan penekanan anamnesis ini juga menjadi bagian yang penting karena biasanya pasien itu cenderung untuk berbunga-bunga begitu ceritanya. Jadi ditanyanya apa, nanti ceritanya bisa kemana-mana gitu. Ditanyanya ini sakitnya apa, nanti ceritanya panjang banget. Nah ini yang kadang-kadang kalau fisioterapisnya juga jadi mungkin sungkan begitu untuk memotong atau sungkan untuk mengarahkan. Nah ini jadinya kita tidak bisa menarik suatu kesimpulan yang relevan begitu. Sehingga memang dibutuhkan juga bagaimana seorang fisioterapis ini bisa menekankan anamnesisnya pada hal-hal yang dibutuhkan saja, tidak terbawa gitu oleh arus yang sedang diceritakan oleh pasien. Dan ada beberapa tipe pertanyaan yang bisa diberikan, misalnya open-ended questions untuk informasi yang sifatnya naratif, kemudian ada beberapa pertanyaan yang dilakukan secara close atau direct question untuk yang sifatnya spesifik, misalnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang bersifat jawabannya hanya dibutuhkan ya atau tidak, seperti itu. Boleh lanjut? Nah, ini yang menjadi cakupan dari anamnesis yang biasanya dilakukan. Setidaknya ada informasi yang berkaitan dengan kondisi saat ini, jadi riwayat kondisi pasien terkini yang membuat pasien itu datang ke fisioterapis, kemudian dikaitkan dengan riwayat medis masa lalu, apakah nanti ada kaitannya atau tidak, atau hanya menjadi penunjang saja. Kemudian faktor pribadi dan lingkungan ini juga menjadi penting karena tidak jarang ada beberapa kondisi atau keluhan ini yang berkaitan dengan misalnya usia, jenis kelamin, atau juga dengan pekerjaan. Nah ini ketika kita bisa menggali hal-hal yang sifatnya adalah mungkin secara awam mungkin terlihatnya informasi-informasi yang sederhana, tapi ketika ini bisa dikumpulkan oleh seorang provider kesehatan, dalam hal ini fisioterapis, ini bisa juga membantu kami untuk menegakkan diagnosanya, karena
ada beberapa kondisi yang kita sebut sebagai ciri khas dari masing-masing dari masing-masing keluhan, meskipun sama karena biasanya cuma menyebutkan nyeri, tapi ketika kita bisa kaitkan dengan usia, jenis kelamin, pekerjaan, hobi, termasuk misalnya ada riwayat penyakit terdahulu, nah ini bisa mengarah pada satu penyakit yang spesifik dibandingkan dengan kondisi yang lainnya seperti itu. Kemudian ini sama ya, karena memang berkaitan dengan nyeri, maka yang seperti sudah disebutkan di awal, ada berbagai macam faktor yang bisa membuat seseorang itu menginterpretasikan nyeri. Ada faktor psikologis, ada faktor sensoris, sosial, dan juga budaya, perilaku, dan lain sebagainya. Ini ternyata juga sangat berperan karena barangkali pada orang-orang tertentu nyeri ini bisa diabaikan gitu, karena dianggap ketika berbicara mengenai suatu keluhan ini menjadi sesuatu yang mungkin memalukan atau menjadi sesuatu yang tidak umum di keluarganya atau di budayanya gitu. Di lain sisi mungkin ada orang-orang tertentu yang memang cukup sensitif dengan nyeri, sehingga bisa jadi kondisi aktual dengan kondisi yang sesungguhnya yang dikeluhkan oleh pasien ini mungkin aktualnya tidak separah yang seperti yang disampaikan oleh pasiennya, tapi kita bisa coba untuk menelusuri dari berbagai macam aspek sehingga nantinya bisa mengkonsepkan suatu tindakan yang juga tepat seperti itu. Ini beberapa cakupan lainnya yang biasanya kami tanyakan untuk semakin mendalami kondisi pasien. Misalnya apakah ada gerakan atau aktivitas yang menyebabkan timbulnya rasa sakit atau justru meminimalisir rasa sakit. Seperti misalnya pada kasus nyeri lutut, apakah naik turun tangga misalnya menyebabkan terjadinya nyeri semakin meningkat, dan apakah ada kondisi lain yang misalnya membuat nyerinya semakin berkurang, misalnya pada saat istirahat. Nah, biasanya ini bisa dikaitkan dengan suatu kondisi tertentu. Nah, apakah intensitas dan durasinya juga nanti ada perbedaan antara waktu ke waktu, atau ada perbedaan antara waktu yang sebelumnya dengan yang saat ini. Nah, ini semuanya bisa membantu fisioterapis dalam menegakkan diagnosa yang tepat. Jadi mungkin ini sebagai konklusi dari saya sebelum nanti dilanjutkan oleh Mbak Harni. Selain dari apa yang berkaitan dengan kondisi dari regio atau lokasi nyerinya atau bagian yang dikeluhkan, kondisi-kondisi lain yang berkaitan dengan keganasan, misalnya apakah ada tumor ataupun ada radang, dan juga kondisi-kondisi penyakit bawaan, ini juga perlu untuk dicatat dalam anamnesis. Nah, ini yang biasanya kadang juga menjadi sulit untuk digali karena ketidaktahuan pasien terkait dengan kondisi riwayat penyakitnya, atau terkait dengan literasi, terkait dengan apa-apa yang mungkin saja bisa berkaitan, misalnya dalam hal ini adalah diabetes. Nah, diabetes ini mungkin kesannya jauh ya dengan kondisi sakit di area otot, tapi ternyata ada beberapa kondisi yang menjadi faktor predisposisi begitu. Contohnya ada salah satu kondisi yang kita kenal dengan istilah frozen shoulder atau kaku pada area bahu. Nah, salah satu penyebabnya ini adalah jika seseorang memiliki riwayat penyakit diabetes. Nah, ini dalam berbagai literatur disebutkan ada kaitannya dengan timbulnya frozen shoulder. Sehingga kalau ini bisa kita gali, kita bisa tahu bahwa penyakit ini berasal dari mana atau ada kemungkinan disebabkan oleh apa, sehingga nanti juga penerapan intervensinya juga akan berbeda pada pasien yang frozen shoulder karena kemungkinan berkaitan dengan diabetes, dengan frozen shoulder yang mungkin berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan sehari-harinya, sehingga nanti akan ada hal-hal yang menjadi kontraindikasi ataupun indikasi pada berbagai pasien, jadi customize untuk nantinya bisa treatmentnya. Mungkin itu dari saya, Mbak Harni, sebagai informasi tambahan bahwa anamnesis fisioterapis ini tidak hanya memberikan informasi tentang kondisi ataupun keluhan pasiennya, tapi juga nantinya membantu fisioterapis untuk bisa menggambarkan kemampuan bahasa, kemampuan kognisi, sehingga nanti apakah treatment yang diberikan ini bisa
sama-sama disepakati baik itu oleh pasien, keluarga pasien jika memang membutuhkan persetujuan dari keluarga dan juga dari fisioterapisnya, karena kalau tidak ada kesepakatan antara fisioterapis dengan pasien ataupun keluarga pasiennya, keberhasilan dari treatment pun biasanya tidak begitu maksimal. Sehingga ketika anamnesis bisa digali bukan hanya untuk menggambarkan terkait dengan keluhannya, tapi ini juga bisa membantu untuk menentukan hal-hal lain yang punya hubungan dengan keberhasilan dari tindakan fisioterapinya. Barangkali itu mungkin boleh dilanjutkan oleh Mbak Harni. Ya, terima kasih Mbak Faiza. Nah, rekan-rekan sekalian, sekarang kita mengulik ke bagian linguistiknya. Saya pikir tadi Mbak Faiza udah sangat dengan baik sekali dan amazing lah ya. Kita fokusnya kemana nih? Mungkin teman-teman sekarang udah dapat kosakata baru, terutama dari linguistik ya, anamnesis itu juga saya pelajari apa maksudnya anamnesis, dan itu akan menjadi fokus dalam kajian linguistik dalam penelitian kami. Jadi sedikit mengenai teorinya, saya tidak akan berlama-lama. Pada dasarnya saya menggunakan teori linguistik sistemik fungsional yang memandang bahasa itu digunakan dalam satu konteks sosial. Jadi yang akan saya gunakan di sini adalah kerangka genre, atau kita akan melihat tujuan sosial dari suatu kemunculan teks. Anamnesis akan kita perlakukan sebagai teks. Kita akan mengamati juga secara registernya dan diskurs semantiksnya. Fokusnya hari ini sih negotiation ya. Nah, saya akan mulai dengan genre dulu. Yaitu kita ingin memetakan, ingin mengetahui sebenarnya dari sisi linguistik, anamnesis itu tujuan sosialnya apa, tahapnya itu seperti apa sih, sampai seorang fisioterapis bisa menyusun yang namanya anamnesis. Begitu. Nah, tadi sedikit kan ya kita membahas mengenai pembicaraan saya dengan Mbak Faiza di awal-awal, yang kira-kira gambaran ketika berbicara saat antara fisioterapis dengan pasien itu kendalanya kapan, bagaimana saja sih? Karena banyak faktornya, mungkin ini sedikit gambaran aja ya, yang tadi saya sudah paparkan mengenai fisioterapis yang bertanya sakitnya itu tentang di mana, seperti apa, dan intensitasnya seperti apa. Nah, di bagian ini ada salah satu teori yang saya gunakan untuk menelusuri anamnesis, percakapan dalam anamnesis ini dengan menggunakan negotiation. Oke, jadi kalau dalam negotiation kita intinya melabeli, seperti kalau tulisan kan kalimat kita melihatnya awal huruf kapital diakhiri dengan titik. Tapi kalau dialog kita dalam negotiation itu dilihat bagaimana dia lengkap. Ada yang bertanya berarti ada yang menjawab. Yang ditanyakan apakah informasi atau knowledge atau aksi. Kalau dalam anamnesis ini kebanyakan yang dilihat itu kan kita perlu informasi ya. Untuk menegakkan diagnosis itu informasinya harus disepakati. Jadi ketika fisioterapis bertanya akan dilabeli dengan K2, dan nanti yang menyediakan informasinya itu adalah pasiennya, akan dilabeli dengan K1. Beberapa ada tracking, itu berarti ada fisioterapis yang ingin menelusuri lagi, maksudnya seperti apa sakitnya, gitu misalnya ya, contohnya. Nah, metodenya akhirnya dalam sisi linguistik ini berarti sangat kualitatif atau non-eksperimental dan observasional ya. Yang digunakan adalah spoken discourse, ada spelling error ya, sedikit melalui berbasis linguistik sistemik fungsional, dan kita akan mengamati, mentranskripsi, menganalisis data dalam bentuk teks lisan selama anamnesis. Ya, jadi ada kata, ada kalimat, ada gumaman, ada bicara juga kami perhitungkan. Tadi juga dilihat siapa saja sih penuturnya gitu ya kalau dalam linguistik. Ada fisioterapis dan ada pasiennya. Nah, fisioterapis ini juga ada hierarkinya. Yang awalnya itu kami meneliti banyak mahasiswa di dalam kelas ketika melakukan role play, dalam artian mereka mengaktualisasikan pembelajaran komunikasi kesehatan. Jadi enacting atau performing bagaimana yang satu menjadi fisioterapis, yang satu menjadi pasien. Nah, itu masih mahasiswa ya. Tapi selanjutnya juga ada yang ketika mereka mulai internship atau magang, udah masuk ke klinik dengan pasien benar, pasien beneran bukan aktor gitu. Lalu ada yang sudah lulus menjadi junior, dan ada juga yang pengalaman atau kami labeli dengan senior. Itu cara mereka berkomunikasi tentu akan berbeda ya. Dan yang kami ingin telusuri itu sebenarnya itu ingin lihat fisioterapis yang senior itu ketika anamnesis seperti apa. Kalau modelnya sudah ada dari awal,
semakin eksplisit, mungkin bisa diaplikasikan di kelas, jadikan model. Jadi mahasiswa ketika menginterpretasi komunikasi kesehatan dalam textbook, bisa melihat percakapan yang terjadi di lapangan seperti apa. Nah, sementara pasien itu bermacam-macam ya. Ada dari gender, dari usia, faktor sosial ekonomi, seperti yang tadi juga dipaparkan oleh Mbak Faiza ya, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Tapi dalam anamnesis ini, kalau dalam sisi linguistik sih, kita bisa melihat ya, fisioterapis memiliki ilmu yang akan bisa membantu pasien untuk melakukan intervensi gitu keperawatan. Sementara pasien ini memiliki informasi mengenai nyeri yang dia alami. Tanya bagaimana sampai dia mendapatkan sakit atau nyeri tertentu. Gitu. Ini akan memaparkan sedikit mengenai hasil dari penelitian pertama kami, apa yang mahasiswa lakukan di dalam kelas ketika berlatih anamnesis. Nah, sebagai genre sendiri, jadi ini kalau riset sebenarnya kan sebelum memecahkan masalah kita perlu membuat pertanyaan yang tepat. Jadi kita selalu berlatih dengan rasa penasaran kita, curiosity ya, gimana caranya kita bisa mengajukan pertanyaan yang benar untuk bisa mulai suatu penelitian. Nah, dalam fisioterapi yang saya ambil tadi mengenai anamnesis kan ini menelusuri riwayat pasien, memeriksa secara subjektif. Ada wawancara, ada informasi verbal dan nonverbal mengenai kondisi pasien. Nah, kalau kita mendekatinya dengan linguistik sistemik fungsional dengan kerangka genre, yang pertanyaan yang kita ajukan adalah apa tujuan sosial anamnesis? Bagaimana struktur generik anamnesis dibangun, dan lalu kita mulai ke wacana bagaimana dialog antara mahasiswa fisioterapis dan pasien dibangun dalam anamnesis. Dan kita juga bertanya mengapa ada yang dianggap efektif dan ada yang tidak efektif. Jadi ada yang nilainya bagus gitu ya, mungkin di kelas Mbak Faiza, ada juga yang nilainya kok kurang banget gitu. Jadi apa yang membedakan dua dialog tersebut? Oke. Nah, yang kami dapatkan dalam tujuan mahasiswa melakukan anamnesis, setidaknya ada 3 tahapan ketika mereka ingin melakukan anamnesis. Yang pertama, fisioterapi yang memperkenalkan diri dulu, itu sifatnya monolog ya, karena biasanya fisioterapis datang memperkenalkan dia siapa, tugasnya apa. Lalu nanti akan ada identity checking, sifatnya dialogis, jadi bertanya untuk memastikan ini pasiennya benar atau enggak gitu. Teman-teman yang ke dokter lah ya, itu biasanya kan pasti dokternya kenalan dulu, terus ngecek identitas dulu ya secara dialog, ini benar nggak nama pasiennya gitu kan, nanti kalau dikasih obat biar nggak salah sasaran gitu. Nah, ini mungkin yang core-nya ya, atau intinya dari anamnesis. Kami menyebutnya guided recount, bentuknya sebuah dialog. Kenapa dinamai guided recount? Jadi ada alasannya. Kalau recount sendiri dari teori pemetaan genre, ini artinya kan dia mengumpulkan informasi untuk mengulang pengalaman atau chronic events ya, event-event yang penting. Kan berkenaan dengan kenapa dia bisa mengalami ini, kenapa dia bisa datang ke fisioterapis dan misalnya dianya ya keseleo gitu ya misalnya ya. Dan kenapa ini guided? Karena ada fisioterapis yang mengarahkan bagaimana pengalaman tersebut perlu diungkapkan. Ini berkaitan dengan tadi mengurai pengalaman secara subjektif ya. Jadi recount-nya adalah pengalaman dari pasiennya, guided-nya adalah si fisioterapis tersebut yang mengarahkan bagaimana si pasien ini bisa bercerita atau mengungkapkan pengalamannya sampai dia bisa ke tahap nyeri yang sekarang. Jadi kami banyak mengamati percakapan saat tahap guided recount. Nah, ini misalnya nih ya, yang kami temukan dari mahasiswa yang melakukan role play ada yang sangat minimal. Jadi baru datang misalnya pasiennya, Bapak Farid ada keluhan apa datang ke sini? Ini leher saya udah pegel-pegel 2 minggu. Terus mahasiswanya langsung nanya, nyeri nggak? Lumayan, ya udah saya periksa ya gitu. Itu kan minimal banget ya. Kalau dilihat dari pertanyaannya juga tanya jawab, udah selesai. Ada juga yang bisa melakukannya secara elaboratif. Gitu. Nah, ini mahasiswa ini benar menggali nih. Jadi misalnya nanya, udah berapa lama nyerinya? Lokasinya di mana? Menyebar atau enggak? Ini jadi lebih apa ya? Lebih banyak lah ya, maka kami menyebutnya elaboratif gitu. Jadi udah bertanya juga frekuensinya seberapa sering, bentuknya seperti apa. Terus kalau misalnya tidak jelas dia nanya rasanya maksudnya iya, terus lebih paparkan lagi apakah seperti
bakar atau gatal-gatal, misalnya seperti itu. Jadi memang di kelas tersebut juga ada perbedaannya nih ya, yang dari kami dapatkan ketika mahasiswa melakukan role play dalam praktik anamnesis. Yang mereka lakukan itu ada yang sangat minimal, yang penting pertanyaannya sudah ditanyakan lalu nanti dijawab. Ada juga yang relatif ekstensif, jadi kasih ada follow up-nya. Oh, jadi seperti itu ditutup gitu. Nah, sayangnya yang ekstensif ini relatif sedikit ya dibandingkan dengan yang minimal. Makanya kami ingin melihat model dalam kliniknya langsung. Nah, untuk penelitian kami saat ini, kami melihat bagaimana mahasiswa magang, fisioterapis junior sampai yang berpengalaman itu mengungkap cara mereka bertanyanya itu seperti apa. Ya, ini sih contoh aja ya mungkin karena keterbatasan waktu. Kalau yang junior fisioterapis atau yang baru lulus nih ya, dia lumayan nih. Kalau teman-teman lihat ini ada label-label baru, berarti dia mau menggali dari satu informasi yang pasien sediakan, kakinya di bagian mana gitu. Karena ini mungkin tipe pasien yang pendek-pendek aja jawabnya. Tapi fisioterapisnya berhasil mengarahkan gitu. Nah, tapi yang paling membedakan itu ketika kita mengamati senior fisioterapis, dan ini seperti yang Mbak Faizah paparkan tadi, pasien itu bisa jadi yang berbicara banyak tuh ibunya karena masih anak-anak. Nah, ini sederhana ini aja. Kalau misalnya yang junior, dia akan bertanya dimulai dengan keluhan utamanya apa, itu kan udah sangat spesifik. Sementara yang senior itu nanyanya sangat open-ended. Jadi gimana nih, Bu? Gitu aja tuh langsung pasiennya bercerita. Jadi cara open-ended question yang diungkapkan oleh junior fisioterapis dan senior fisioterapis pun bisa berbeda. Dan itu akan mengungkap cara anamnesis atau dialog dalam anamnesis yang relatif berbeda juga. Mungkin ini yang sebenarnya ingin kami ungkapkan ya. Jadi ada model pertanyaan yang biasanya sudah digunakan oleh fisioterapis berpengalaman yang sederhana tapi membuat pasien lebih banyak bercerita mengenai sakitnya gitu. Nah, ini sedikit penutup saja karena ini sudah di dalam akhir PPT kami dan kami ingin juga berdiskusi dengan teman-teman. Ini spirit kami aja lah ya. Kami sebagai saya linguis dan ada Mbak Faiza sebagai fisioterapis. Kami saling mengunjungi teritori ya karena kami ya ingin ada kontribusi meskipun tidak banyak. Ya kontribusi kami yang ini kami harap sih bisa menyumbangkan sedikit lah ya dari apa yang maksudnya apa yang bisa kami tawarkan dari dua bidang ini. Dan mungkin Mbak Faizah mau menambahkan. Iya, baik. Terima kasih Mbak Harni. Ya, mungkin seperti yang tadi Mbak Harni sudah sampaikan, memang biasanya kalau dari kami pribadi, mungkin fokusnya hanya pada bidang ilmu kami saja, tapi dengan adanya lintas penelitian seperti ini, lintas disiplin, tentunya membuka semakin banyak celah-celah untuk bagaimana ternyata fisioterapi pun bisa mendapatkan banyak insight begitu dari teman-teman linguis gitu, karena memang ketika saya dan Mbak Harni melakukan penelitian ini ternyata masih banyak hal-hal yang dari kami sebagai pengajar dan juga seorang fisioterapis ini merasa banyak sisi yang perlu yang bisa kami elaborasi untuk nantinya tentunya harapannya untuk meningkatkan pelayanan yang diharapkan juga bisa meningkatkan nantinya kualitas kesehatan masyarakat seperti itu. Oke. Itu mungkin ya kami serahkan kembali kepada Pak Ari yang mengucapkan terima kasih ya. Ini akhir ketika kami sudah publikasi paper, jadi senang lah intinya kami senyum di balik masker kami. Terima kasih Pak Ari yang serahkan Ya, kembali. terima kasih banyak ya Mbak Faiza, Teh Harni untuk presentasinya. Ya, untuk teman-teman silakan yang mau bertanya bisa bertanya langsung ya atau bisa tulis di komentar nih. Di komentar sudah ada nih dari Mas Andreas ya. Mau bertanya kan dalam data yang ada berdasarkan dari dialog antara pasien sama fisioterapis, apakah ada perubahan jika pasiennya sendiri tidak ingat secara penuh tetapi memiliki bantuan pihak keluarga untuk mengingat informasinya? Ini mau dijawab Mbak Faizah atau saya? Silahkan mungkin Mbak Faizah. Boleh. Baik, mungkin saya coba jawab terlebih dahulu. Terima kasih Mas Andreas untuk pertanyaannya. Memang betul, sebenarnya bagi pasien-pasien yang usia dewasa, kami berharap
informasi ini bisa diberikan langsung oleh pasien tersebut. Cuma pada beberapa kondisi, terkadang pasien ini juga tidak memiliki informasi terkait dengan kondisi yang dialami. Misalnya pada kondisi tersebut mungkin pasien mengalami kepanikan atau seperti apa, sehingga terkadang bantuan dari pihak lain, baik itu keluarga ataupun pendamping, ini juga bisa merecall kejadian yang dialami oleh pasien. Misalnya pada kejadian cedera olahraga, misalnya seperti itu, apakah ada, mungkin teman-teman kadang suka ada di pertandingan bola gitu ya, misalnya tackle atau gimana. Nah, ini dengan informasi dari pihak lain kadang kita bisa mendapatkan bagaimana proses itu sendiri terjadi, sehingga informasinya bisa menjadi saling melengkapi, dan ini juga bisa membantu fisioterapisnya untuk mendapatkan gambaran secara utuh. Barangkali seperti itu. Oke. Kita tambahkan sedikit mungkin ya, kalau dalam data kami sih biasanya ada yang tripartit, itu biasanya kalau yang anak-anak itu ya Mbak ya, yang di data kami ya. Kalau anak-anak mungkin banyaknya ibunya yang berperan meskipun anaknya juga ikut menjawab. Ada juga yang menarik misalnya suami dan istri gitu ya, dan istrinya yang lebih banyak aktif menjawab gitu, meskipun ya suaminya udah dewasa juga gitu. Menarik lah ya dinamikanya itu. Akan tetapi jika ada apa namanya pasiennya tidak ingat secara penuh, ada juga sih satu kejadian yang di data kita ya Mbak ya, dianya bilang, oh saya kurang ingat. Jadi akhirnya sepertinya yang dilakukan itu fisioterapisnya melihat ketika di itu aja sih, di bagian pengamatannya itu Mbak. Gitu. Jadi ya saya kurang ingat tapi dapat gambar, ngasih apa yang dia ingat saja, dan selebihnya nanti akan dilihat di saat pemeriksaan. Mungkin itu ya. Iya, betul. Jadi biasanya juga mungkin pada saat awal anamnesis itu informasinya mungkin masih belum begitu diingat, tapi dengan berjalannya proses, kadang-kadang jadi eh, recall begitu. Oh, ternyata kayak gini loh kondisinya yang waktu itu terjadi. Jadi sebenarnya anamnesis ini tidak terbatas pada proses yang terkotak-kotak, tapi biasanya selama proses fisioterapis kami melakukan interaksi dengan pasien, kadang-kadang ada informasi yang muncul pada proses-proses yang berikutnya. Memang harapannya adalah kita bisa menggali semuanya pada proses anamnesis di awal, tapi tidak juga menutup kemungkinan selama proses fisioterapi tata laksananya berjalan, ada informasi-informasi tambahan yang bisa diceritakan oleh pasien, sehingga informasinya bisa jauh lebih terkumpul lebih baik lagi. Seperti itu. Oke, terima kasih Teh Arni sama Bu Faiza. Ini ada pertanyaan lagi nih di kolom komentar ya dari Ibu Lea Santiar ya. Beliau menanyakan apakah ada kolaborasi antara ilmu dalam fisioterapi dengan bidang fonologi. Kemudian pertanyaan kedua ini dari Mas Anwari Natari ya, atau di sini beliau menyebut dirinya Awai ya. Apakah pada saat simulasi atau pengambilan data ditemukan juga bahwa kata nyeri bertumpang tindih misalnya dengan kata perih, ngilu, sakit, pedih dan sebagainya. Jika ada, apakah perbedaan itu sangat berpengaruh pada penanganan yang diberikan? Terima kasih. Yang pertama mungkin saya coba jawab Bu Lea ya. Kalau Bu Lea, oh saya kurang tahu apakah ada atau belum mungkin ya. Mungkin Bu Lea ingin menginisiasi, silakan Bu. Saya pikir teman-teman di fisioterapis juga akan sangat senang ya berkolaborasi. Sejauh ini kalau dalam tinjauan literatur ya mungkin saya salah. Kebanyakan sih fokusnya ke kajian wacana untuk ini ya, untuk mungkin mengamati percakapannya, belum sampai ke fonologi. Tapi dalam penelitian saya sekarang ini juga mendekati fonologi sih Bu, karena ada beberapa ujaran yang tadi kan mungkin kelihatan ya sedikit, tapi tidak saya tekankan ketika si senior fisioterapisnya itu melakukan kayak back channeling, Aizuchi mungkin ya Bu ya, kalau di Jepang ya. Jadi kayak iya, iya gitu. Itu karena ada bedanya, dan mau tidak mau kami, saya dengan tim satu lagi nih di kolaborator kami, ini kita harus lihat karena ada yang sifatnya iya, iya, dan bersifat silahkan teruskan ceritanya. Ada juga iya, oh maksudnya ini ya gitu. Jadi ada yang ketika fisioterapisnya menggunakan back channeling tapi mempersilahkan terus bercerita, mengisahkan riwayatnya. Ada juga tipe yang oh buka, berhenti dulu biar saya tanya gitu. Jadi memang
mau tidak mau ada persinggungan ke situ mungkin ya Bu ya, meskipun Iya, kalau sisi kewacanaan begitu. terima kasih. Mungkin Bu Lea mungkin Iya, selanjutnya. mau ditambahkan Ibu Lea mungkin Oh, enggak, mungkin kalau dari Mbak siapa tadi namanya? Mbak Faiza. Mbak Iza. Faiza mungkin selama ini dari senior-senior. Karena saya justru dulu itu pernah ada yang kasih tahu, tapi belum baca penelitiannya bahwa fisioterapis itu memerlukan ilmu fonologi untuk misalnya orang yang habis stroke atau kecelakaan gitu. Jadi otot yang mana yang harus dilatih supaya misalnya bisa bilang huruf apa gitu ya, karena dia masih tapi diiniin lidahnya di apa gitu. Mungkin perlu bantuan dari linguis gitu. Terima kasih. Mbak Faiza itu mungkin bagian fisioterapis yang mana ya? Mbak Faiza kan muskuloskeletal ya? Betul, betul. Betul. Iya, baik. Salam kenal Bu Lea. Jadi menarik ya untuk saya sendiri sangat terbuka untuk kolaborasi-kolaborasi riset karena memang ini juga secara tidak langsung memberikan insight untuk saya pribadi ataupun nanti ditularkan kepada mahasiswa yang diajar. Nah, untuk terkaitan ini karena keterbatasan pengetahuan saya barangkali untuk fonologi menurut saya pribadi sepertinya ini sangat berkorelasi dengan terapi wicara, Bu. Karena memang kalau untuk fisioterapi sendiri kami fokusnya adalah di gerak dan fungsi yang mana misalnya betul ada pasien pasca stroke di bagian spesialisasinya neurologi. Kami fokus pada bagaimana pasien tersebut misalnya memiliki kesulitan untuk melakukan aktivitas seperti berjalan, untuk kami bantu bisa dilatih kembali berjalan dengan baik seperti itu, atau melakukan aktivitas dengan kemampuan yang lebih optimal. Nah, terkait dengan gangguan misalnya untuk berbicara atau gangguan untuk menelan dan lain sebagainya, biasanya kami rujuk ke rekan-rekan terapi wicara seperti itu. Jadi mungkin pemahaman saya sejauh ini seperti itu. Barangkali kita perlu ngobrol lebih lanjut nih, Bu Lea. Kira-kira seperti apa nantinya, mungkin kolaborasinya bisa jauh lebih ekstensif lagi ya. Linguis, fisioterapis, kemudian terapi wicara, misalnya seperti itu. Terima kasih Mbak Fauzia. Faiza. Baik, terima kasih Bu Lea. Oke, terima kasih ya Mbak Faiza. Tadi saya malah kepikiran yang lain tuh. Saya pikir kalau dipencet keluarnya bunyi "au, ada" gitu kan. Itu ada level-level kepedihan gitu ya. Saya pikir ke situ arahnya. Oke, baik. Nih pertanyaan selanjutnya nih yang dari Mas Awai. Bagaimana ini Teh Harni? Mbak Kalau dari Fauzia. data kami nih ya, saya mulai dulu ya Mbak Faiza ya. Kalau dari data nih ya yang kami lihat ada bukan tumpang tindih ya, mungkin mereka ketika mereka menegosiasikan ini bener nggak pengalaman nyerinya gitu. Jadi ada satu episode ketika fisioterapis bilang, oh di sini nyerinya ya Pak. Lalu pasiennya bilang enggak nyeri, pegel-pegel aja gitu. Jadi lalu nanti fisioterapisnya follow up. Oh, maksudnya pegel-pegel itu berarti skala intensitasnya nggak tinggi, gitu diartikan oleh fisioterapisnya. Jadi, kapan aja Pak pegelnya? Cuman sesekali aja kalau melakukan aktivitas ini, begitu. Jadi, kalau disebut tumpang tindih mungkin enggak ya, karena yang dicari kan emang harus ada kesepakatan seperti yang tadi dikatakan Mbak Faiza. Jadi, dalam linguistiknya dia dinegosiasikan, oke, bukan nyerinya, bukan nggak sakit, ini hanya pegel. Kalau pegel berarti karena ini sifatnya guided recount juga, fisioterapisnya mengganti pertanyaannya. Jadi lebih menelusuri, oke pegelnya kapan aja, mungkin seperti itu ya. Mbak Faiza silahkan tambahkan ya. Iya, baik. Salam kenal juga Pak Awai. Ini jadi betul sekali apa yang disampaikan Mbak Hani tadi. Jadi memang seperti yang mungkin tadi sempat saya sebutkan di awal, kata nyeri ini ternyata punya berbagai makna begitu. Kalau di Indonesia sendiri banyak sekali nih kata-kata yang nantinya kemungkinan besar berhubungan dengan nyeri seperti pegel, sakit, ngilu, kemudian ada yang pedih begitu ya. Nah, ini semuanya memang yang menjadi tantangan yang saya sebutkan tadi ketika kami harus bisa memilah-milah ini sebenarnya kategori nyerinya tuh seperti apa atau kategori kondisi yang aktualnya tuh seperti apa. Sehingga memang betul kita memerlukan informasi berikutnya dan biasanya kami mencoba untuk
entah mengganti pertanyaannya atau kami memberikan contoh-contoh terkait dengan kondisi yang berkaitan dengan yang dimaksud oleh pasiennya. Misalnya tadi pegel-pegel, yang dimaksud tuh pegel-pegel seperti apa? Apakah ada rasa yang seperti tajam tumpul atau rasanya seperti misalnya kesetrum dan lain sebagainya. Jadi kami memberikan beberapa istilah yang memungkinkan terjadinya pemahaman yang sama antara fisioterapis dengan pasiennya. Kurang lebihnya seperti itu, semoga menjawab. Sudah jelas sekali. Terima kasih Bu Harni dan Bu Faizah. Terima kasih juga Pak Ari. Ya, sama-sama. Masih ada satu pertanyaan lagi nih di kolom komentar. Gimana? Teh Harni, Mbak Faiza, masih bisa digoyang semua? Ya, ini dan bukan dangdutan nih. Ya, ya ini pertanyaannya ini ya dari Mas Afdal Kusuma Negara. Non-linguistik. Apakah para fisioterapis itu ya memiliki panduan linguistik gitu yang lanjutan yang dapat digunakan ya, misalnya bagaimana mereka memperhatikan diksi atau pemilihan katanya, tindak tuturnya seperti apa, dan kemudian ragam bahasa yang digunakan seperti apa gitu ya, supaya mereka bisa lebih berhasil gitu ya dalam menggali informasi di dalam proses anamnesis ini tadi. Kalau disebut panduan, udah ada mungkin ya, Mbak Faizah ya, dalam komunikasi kesehatan yang kami telusuri dalam penelitian kami ini, ingin membuat sesuatu yang intuitif, terutama bagi senior fisioterapis, menjadi sesuatu yang lebih eksplisit, yang dibawa oleh linguistik gitu. Jadi kan gap-nya itu, rumpang yang sedang kami cari itu, ini kenapa mahasiswa yang ketika role play itu banyaknya pendek-pendek aja, nanya yang penting dijawab, oh berarti udah gitu kan. Sementara kalau yang dilakukan senior fisioterapis itu dia sangat elaboratif. Mungkin bukan hanya masalah diksi, bukan hanya masalah speech act gitu, tapi jenis-jenis pertanyaan yang dia gunakan. Kan beda mungkinnya ditanya, sakitnya di mana? Sekarang punya keluhan apa? Dibandingkan dengan, oke, jadi apa yang bisa saya bantu? Atau bagaimana keadaan? Jadi bagaimana Ibu? Gitu. Itu kan mulai dari sesuatu yang cukup open-ended, lalu nanti fisioterapis bisa mulai menelusuri ketika dia mengungkapkan ABC, di mana yang harus di-pick up. Itu satu sih. Yang kedua, yang saya amati juga, ketika fisioterapisnya itu banyak melakukan follow-up, jadi kayak intinya saya mendengarkan, atau yang kita tahunya mungkin active listening ya, menyimak dengan aktif. Oh iya itu tuh akan membantu pasien untuk lebih mampu mengungkapkan riwayatnya dibandingkan dengan tidak memberikan follow up sama sekali gitu. Jadi kalau dalam negotiation ya, yang ingin kami lihat itu adalah model apa yang jenis pertanyaan seperti apa yang bisa dibuat oleh fisioterapis dan dijadikan model nanti di kelas, dan jadi mahasiswa bisa membedakan mana pertanyaan yang bisa dia gunakan secara langsung gitu. Jadi langsung aja nanya, nggak hanya textbook tapi lihat dari aktual di kenyataan di lapangannya. Dan juga maksudnya, apakah back channeling itu atau follow up itu nanti yang akan membantu kan, jadi kapan dan di mana fisioterapis harus bilang oh iya teruskan, dan kapan dia mulai bertanya untuk mengelaborasi begitu. Mungkin Mbak Faizah bisa tambahkan, silakan. Iya, betul. Baik, terima kasih Mas Afdal. Jadi betul yang disampaikan oleh Mbak Harni, sebenarnya kalau untuk panduan sudah ada begitu ya. Jadi apa yang sebenarnya harus kami lakukan, termasuk dengan clue-clue apa saja yang misalnya perlu kami tanyakan kepada pasien. Cuma memang ternyata tadi seperti yang disebutkan oleh Mbak Harni, jam terbang ini juga sangat mempengaruhi terkait dengan pemilihan bahasa, pemilihan kata yang nantinya dikeluarkan oleh seorang fisioterapis. Karena ternyata ketika kita fokus pada keluhan, terkadang informasi yang diberikan ini hanya minimal gitu, karena pasiennya cuma akan cerita tentang keluhannya saja. Tapi ketika kita bicara mengenai sesuatu yang mungkin sifatnya lebih ringan dan diarahkan perlahan untuk menuju ke kondisi yang saat ini dikeluhkan, biasanya informasinya jauh lebih
luas begitu yang bisa kami dapatkan, sehingga memang meskipun mungkin saat ini sudah ada panduannya atau sudah ada apa saja semacam hal-hal yang perlu dilakukan oleh seorang fisioterapis dalam hal anamnesis, tapi tentunya diperlukan juga seperti mungkin dari penelitian ini diharapkan sudah ada hal-hal yang mana yang efektif, yang mana yang tidak, sehingga ini juga bisa memberikan insight buat kami seorang pengajar untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa bagaimana nantinya memilih cara melakukan anamnesis yang jauh lebih efektif untuk mendapatkan informasi yang juga lebih baik lagi. Barangkali itu. Dan salah satu kendala yang mungkin juga ditemui oleh kami adalah sebagian besar textbook yang berisikan panduan ini berbahasa asing. Jadi berbahasa Inggris, sehingga kemungkinan interaksinya juga sedikit berbeda antara berbahasa asing dengan yang biasanya dilakukan di Indonesia, karena Indonesia sendiri setahu saya kaya sekali terkait dengan bahasa, begitu berpindah satu provinsi, mungkin bukan satu provinsi ya, berpindah satu kota saja bisa ada perbedaan antara dialeknya, antara bahasanya, dan bagaimana cara kita untuk melakukan interaksi, sehingga memang dengan adanya Indonesia yang memiliki berbagai macam perbedaan dari segi bahasa, ini juga sangat diperlukan penelitian-penelitian dan juga informasi-informasi yang jauh lebih relatable dengan kondisi di Indonesia, atau mungkin dalam skup ini kita coba di daerah yang kita pilih di Jakarta dulu, seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Harni, Mbak Faiza. Sama-sama. Harni, wah muncul satu pertanyaan lagi nih. Ini menarik. Ada keterkaitan dengan trauma, trauma atas kejadian. Apakah pertanyaan kronologis dari fisioterapis itu tetap bisa elaboratif ya di dalam kasus ini ya? Ini pertanyaan dari Mbak Ayu Trihardini. Ya silakan, Mbak Faiza, Teh Harni. Kan Baik, biasanya kalau trauma tuh ini ya ditanya-tanya tuh betul. gitu ya. Nah ini gimana nih? Betul sekali Mbak Ayu, salam kenal. Jadi memang kalau ada beberapa kondisi yang baru ditanya, ini saya juga pernah punya pengalaman, baru ditanya bagaimana, apa yang bisa saya bantu, terus yang pertama kali reaksinya adalah menangis, misalnya seperti itu. Nah memang seorang fisioterapis ternyata tidak hanya dibutuhkan kemampuan untuk melakukan komunikasi, tapi beberapa ilmu seperti psikologis itu juga ternyata perlu untuk dikuasai, bukan untuk menjadi seorang psikolog ya, tapi minimal untuk memahami bagaimana nantinya kita bisa mengarahkan pasien untuk bisa menceritakan kondisinya kalau memang ada hal-hal yang ternyata berkaitan dengan trauma atau berkaitan dengan kondisi psikologisnya. Nah, kalaupun memang masih belum bisa cerita, biasanya kami berikan waktu untuk menenangkan diri dulu, kemudian nanti bisa kita lakukan pengambilan histori lagi, atau mungkin di waktu lain, atau kalaupun tidak, barangkali jika memang pasiennya memungkinkan untuk diceritakan oleh keluarganya, nah ini mungkin bisa menggunakan bantuan dari keluarga untuk bisa menceritakan kondisinya. Memang jarang sekali, tapi tentunya tidak menutup kemungkinan ada pasien-pasien yang memang sangat traumatis untuk menceritakan kondisi dari kesehatannya seperti itu. Ya, kalau dalam data kami sih nggak ada yang mengalami trauma ya. Betul. Nggak bisa banyak bicara juga, tapi mungkin mengarahkan saja ada satu literatur yang kami baca juga mengenai ya salah satunya proses anamnesis, yaitu ketika di emergency unit. Tapi itu kejadian konteksnya tapi di Australia ya. Mungkin bisa nanti bisa cari lah SLATE dan emergency patient doctor patient communication gitu. Jadi itu mungkin lebih banyak yang mengalami trauma kalau ke emergency unit ya. Jadi proses anamnesisnya mungkin akan berbeda dengan apa yang dialami oleh teman-teman pasien yang kami temui di fisioterapi. Betul. Prosesnya juga beda karena kan seperti yang tadi Mbak Faiza paparkan, fisioterapi juga banyak ininya ya, spesialisasinya. Jadi ada yang bisa dihubungkan dengan satu bidang ilmu linguistik, ada yang mungkin tidak relevan juga gitu. Karena kajian yang kami ambil itu kebetulan muskuloskeletal ya Mbak ya. Jadi berkaitan dengan otot dan rangka atau apa ya kalau tidak salah, skeletal. Jadi kajiannya tidak sampai ke afasia gitu atau yang stroke gitu ya Mbak Faizah ya. Kami yang nyeri-nyeri kayak otot kayak gitu ya teman-teman
juga nih sekalian saya promosikan karena Mbak Faiza adalah fisioterapis berpengalaman. Bisa nih ya nanti kalau yang mengalami, aduh kenapa punggung saya selama WFH seperti ini, nah itu yang kami kaji gitu ya. Gitu. Mungkin itu dari saya. Ya, baik. Terima kasih banyak Teh Harni ya dan Mbak Faiza ya untuk eh, berbagi ilmunya sangat banyak sekali ya. Kalau anak sekarang bilang daging semua ya. Tetapi informasi yang saya terima gini langsung dari ring 1 ya. Mbak Faiza hanya bisa sampai pukul 2:10, sekarang sudah 2:12 karena beliau ada rapat fakultas ya Mbak Faiza ya. Ya, untuk ya ini pertanyaan selanjutnya mohon maaf ya kami tidak bisa bahas di sini, nanti mungkin bisa langsung hubungi Mbak Faizanya ya langsung ya. Oke, saya mewakili Departemen Linguistik ke FGUI berterima kasih sekali ya kepada Teh Harni ya, dan Mbak Faiza untuk ilmunya dan juga kehadiran teman-teman sekalian ya. Di sini bahkan ada Prof. Setiawati, Prof. Mia juga hadir ya, jarang-jarang loh ada semua di sini. Oke, terima kasih semua ya, sehat selalu ya, dan selalu semangat untuk belajar ya. Kita jumpa di kesempatan selanjutnya ya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih semuanya. Terima Baik, kasih Tuk, ya. Mas Sore. Ari, Mbak Faiza, Mbak Harni. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Mia. Oh, Bu Mia, Mas. Bumi ada Buati. Buati, Mbak ada Kiros. Buati. Wah, Ya luar ampun. biasa. Mati. Iya, ada Baik. Buati. Saya izin tutup ya. Terima kasih. Dah. Terima kasih. Terima kasih. Wah, Mbak Mia.